kesuksesan manusia ini sejauh mana dia mengamalkan agama. Apabila kualitas agama di dalam kehidupannya sudah sempurna, maka orang ini dikatakan sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Tapi kalau manusia, dunia dia miliki semua, harta banyak, pangkat ada, jabatan ada. Tetapi kalau agama tidak wujud dalam kehidupannya, maka dia ini gagal total. Maka di dalam penyempurnaan agama ini tergantung daripada sejauh mana kita mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, Allah SWT pertegas kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka alim ulama menafsirkan bahawa ikutilah aku ini, ikutilah Nabi Muhammad. Apabila kita sudah mengikuti Nabi Muhammad dalam semua aspek kehidupan kita, maka apa yang kita dapat? Yuhibbukumullah, kita akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai Allah, maka selesai masalah kita. Hari ini kita dicintai oleh manusia saja, kita senangnya luar biasa. Tapi kita dicintai oleh zat yang menciptakan semua manusia. Zat yang menciptakan semua alam. Nah, itu mencintai kita. Selain daripada itu, apa jaminan yang Allah berikan kepada kita? Wa yaghfir lakum, dosa-dosa kita diampuni. Maka tidak ada kegembiraan yang melebihi daripada kesalahan-kesalahan yang kita buat selama ini, kekilapan-kekilapan diampunkan oleh Allah SWT. Nah, ini konsekuensi daripada kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi hari ini hampir semua aspek kehidupan kita ini susah meniru daripada kehidupan Nabi. Semua daripada apa yang ada pada Nabi itu adalah model yang sengaja Allah turunkan kepada kita untuk kita tiru. Bagaimana dalam Al-Quran Allah SWT sampaikan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah ini semuanya contoh. Ya, contoh apa saja. Ya, contoh bermasyarakat, ya, nak. Contoh dalam mencari nafkah. Termasuklah yang sekecil-kecilnya, contoh makan, contoh masuk WC, contoh masuk ke masjid. Maka apabila kita meniru dari semua contoh itu, maka kehidupan kita akan sempurna. Kita akan tenang dan kita tidak mengalami permasalahan-permasalahan yang besar. Kenapa hari ini kita banyak sekali masalahnya? Karena tata cara kehidupan kita tidak mengikuti daripada contoh baginda Rasulullah SAW. Maka kita selaku orang Islam, kenapa kita mencontoh Nabi? Kalau kita lihat bagaimana biografi daripada Nabi Muhammad SAW, adalah manusia yang paling unggul, manusia yang paling sempurna. Tidak ada manusia yang melebihi sempurnanya Nabi Muhammad SAW. 124,000 Nabi, memang Nabi kita ini adalah Nabi yang terakhir. Tetapi walaupun Nabi terakhir, Allah jadikan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari semua Nabi. Kalau sudah dari semua Nabi, Nabi kita yang paling sempurna, bagaimana kalau semua manusia? Maka Allah SWT menyampaikan kepada kita, maka mengikuti daripada Rasulullah ini adalah merupakan kesempurnaan daripada kehidupan kita. Apa saja yang ada hubungan dengan Nabi itu sempurna. Apa saja yang ada hubungannya dengan Nabi itu istimewa. Semua Nabi punya mukjizat. Nabi Musa ada mukjizat, Nabi Ibrahim ada mukjizat, ya, Nabi Isa. Tapi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ini memang melebihi daripada mukjizat-mukjizat yang lain. Contohnya, ada beberapa kitab yang diturunkan kepada Nabi. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, kitab-kitab tersebut apabila tugas nabi-nabi itu sudah tidak ada, dalam
arti kata Nabi itu sudah meninggal, maka kitab itu tidak dipakai lagi. Ya. Habis Nabi Musa, Taurat tidak dipakai lagi. Habis Nabi Daud, maka Zabur tidak dipakai lagi. Begitu juga dengan Injil. Tapi untuk Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sudah lama meninggal. 14 abad yang lewat, lebih dari 14 abad. Tapi Al-Quran masih kita pakai sampai sekarang. Ada mujizat yang lain yang lebih tinggi lagi. Apa? Satu-satu Nabi yang di Isra Mi'raj kan cuma Nabi Muhammad SAW. Sampai ke mana Nabi Muhammad? Sampai ke langit ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Tidak ada Nabi yang bisa sampai ke sana. Bahkan ada makhluk yang paling besar, yaitu Malaikat Jibril. Ketika sampai di langit ketujuh, Malaikat Jibril mengatakan kepada Ya Rasulullah, saya sampai sini bisa bersamaan dengan engkau. Untuk lebih ke atas ini lagi saya tidak mampu. Padahal Malaikat Jibril ini kakinya terhujam sampai lapisan bumi yang ketujuh. Kepalanya sampai ke langit. Tetapi tidak ada kemampuan untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Yang bisa sampai ke Sidratul Muntaha cuma Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaan-kemuliaan, keunggulan-keunggulan yang ada pada baginda Nabi sehingga menyebabkan semua aspek kehidupan kita harus mengikuti daripada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah SWT dalam ayat yang seperti kita bacakan tadi.